Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agungai Mutiara Parameswari dari kelas 12 MIPA 8 nomor absen 1. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi sejarah, yakni perkembangan sistem politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Pada materi ini, terdapat 3 subbab yang akan saya bahas. Yakni yang pertama, perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Yang kedua, yakni pembebasan Irian Barat. Yang ketiga, perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Subbab yang pertama, yakni perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Terdapat 8 poin yang akan saya bahas dalam subbab ini. Yang pertama, Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret Presiden ini dilatar belakangi oleh kegagalan konstituante dalam menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUD 1950. Dalam sejarah Indonesia, dekret ini menjadi titik awal periode demokrasi terpimpin. Yang kedua, sistem demokrasi terpimpin. Adapun ciri-ciri dari demokrasi terpimpin yaitu kekuasaan presiden sangat besar, peran partai politik dibatasi, dan peran pemerintah dan militer itu semakin kuat. Lalu tujuan dari demokrasi terpimpin ini adalah untuk mengembalikan kekuasaan presiden secara penuh agar terciptanya kondisi politik yang stabil di bawah satu komando. Selanjutnya, pembentukan MPRS, DPAS, dan juga DPR-GR. Nah, MPRS dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 1959 yang keanggotaannya terdiri dari anggota DPR hasil pemilu 1955, lalu utusan daerah dan juga utusan golongan. Selanjutnya, DPAS itu dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 1959 yang diketuai oleh Presiden Soekarno dan juga Ruslan Abdul Ghani sebagai wakil ketua. Selanjutnya, DPR-GR yang dibentuk oleh Soekarno sebagai lembaga pengganti DPR yang telah dibubarkan, yang diketuai oleh Zainul Aritun, seorang politisi dari NU. Selanjutnya, pemikiran politik Soekarno tentang demokrasi terpimpin yang terangkum dalam Panca Azimat, yaitu yang berisikan yang pertama Nasakom, yang kedua Pancasila, yang ketiga Manipol atau Usdek, yang keempat Trisakti, yang kelima Berdikari. Kabinet kerja, terdapat 4 kabinet kerja pada periode demokrasi terpimpin. Lalu Kabinet Dwi Kora 1, yaitu 27 Agustus 1964, Presiden Soekarno mengumumkan susunan kabinet baru yang dinamakan Kabinet Dwi Kora sebagai pengganti kabinet kerja. Terjadi peristiwa 30 September pada masa Kabinet Dwi Kora 1. Selanjutnya, Kabinet Dwi Kora 2, Presiden melakukan reshuffle kabinet yang dinamakan Kabinet Dwi Kora 2 atau Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan. Pada masa kabinet ini, Presiden Soekarno mengeluarkan super semar kepada Maijen Soeharto. Selanjutnya, kebijakan politik luar negeri. Nah, kebijakan politik luar negeri yang dilakukan pemerintah Indonesia yakni yang pertama, pada tahun 1960, Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian dunia yang disebut dengan kontingen Garuda II mewakili United Nations Operation for Congo atau UNOC. Yang kedua, pemerintah Indonesia membagi kekuatan politik dunia menjadi 2 kubu, yakni NEVO dan juga Old EVO. Selanjutnya, yang ketiga, Indonesia mengadakan konferensi negara-negara anggota Conference of New Emerging Force atau CONEVO seperti Indonesia, Rusia, Cina, Korea Utara, Vietnam Utara tahun 1965 di Jakarta. Dan yang keempat, penarikan diri Indonesia dari keanggotaan PBB pada tahun 1965 dengan alasan diterimanya Malaysia sebagai Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB. Selanjutnya, subbab yang kedua yaitu pembebasan Irian Barat dari pemerintahan Belanda. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah untuk pembebasan dan pengembalian Irian Barat yaitu jalur diplomasi. Dilakukan melalui perundingan bilateral 1951, dukungan dari negara KAA dan Sidang Majelis Umum Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Selanjutnya, konfrontasi ekonomi itu dilakukan upaya memblokir kebutuhan Belanda di Indonesia seperti larang media cetak dan film berbahasa Belanda, nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia, dan juga mengalihkan pusat pemasaran komoditi RI dari Belanda ke Jerman. Selanjutnya, konfrontasi militer
dilakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda. Tanggal 2 Januari 1962, Soekarno membentuk Komando Mandora yang diketuai oleh Maijen Soeharto. Lalu 15 Januari 1962, pertempuran terjadi di Laut Aru. Selanjutnya, 15 Agustus 1962 dilakukan Perjanjian New York, dan 19 November 1969 sidang umum PBB mengerahkan hasil peperang. Selanjutnya, Trikora atau Trikomando Rakyat untuk membebaskan Irian Barat dari pemerintahan Belanda. Selanjutnya, Indonesia juga melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Jadi dengan alasan bahwa Federasi Malaysia merupakan boneka Inggris untuk melakukan penjajahan yang membahayakan revolusi Indonesia tahun 1964. Karena pengumuman Malaysia yang sepihak tersebut, pemerintah Indonesia kemudian mengumumkan konfrontasi dengan Malaysia melalui Perintah Dwi Kora atau Dwi Komando Rakyat yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno tanggal 3 Mei 1964. Adapun isi dari Dwi Kora yaitu yang pertama, pertinggi ketahanan revolusi Indonesia, yang kedua, bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah untuk menghancurkan Malaysia. Pengumuman konfrontasi tersebut kemudian diikuti dengan pembentukan komando penyerangan atas Malaysia yang bernama Komando Mandala Siaga atau Kolaga, dipimpin oleh Marsikal Madya Omar Dani. Selanjutnya, gerakan G30. Pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober terjadi pembunuhan dan penculikan perwira angkatan darat, termasuk penculikan 7 jenderal. Peristiwa G30 September 1965 ini mengubah konstelasi politik Indonesia dan menandai berakhirnya periode demokrasi terpimpin. Selanjutnya, subbab yang terakhir yakni perkembangan ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin. Nah, kondisi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin ini sangatlah terpuruk akibat pemberontakan yang terjadi. Berikut ini adalah beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengatasi kondisi ekonomi. Yang pertama, pembentukan Depernas dan juga Bappenas. Nah, Depernas ini atau Dewan Perancang Nasional itu dibentuk 15 Agustus 1959 dipimpin oleh Muhyiddin yang menyusun program kerja berupa pola pembangunan nasional yang disebut pola pembangunan semesta berencana. Selanjutnya dibentuk Badan Perancangan Pembangunan Nasional atau Bappenas pada tahun 1963 dipimpin oleh Presiden Soekarno sebagai pengganti Depernas. Tugas dari Bappenas ini adalah menyusun rencana pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek. Selanjutnya yang kedua yaitu penurunan nilai uang. Nah, untuk mengatasi masalah inflasi dan juga mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat, 25 Agustus 1950 pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang. Selanjutnya yang ketiga, melaksanakan deklarasi ekonomi atau DEKON. Pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yakni deklarasi ekonomi atau DEKON. Jadi tujuan dibentuknya DEKON ini adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat demokratis, nasional, dan bebas dari imperialisme. Namun dalam pelaksanaannya DEKON tidak mampu mengatasi masalah ekonomi dan juga inflasi, malah menyebabkan kondisi ekonomi Indonesia menjadi stagnan. Selanjutnya yang keempat yaitu proyek mercusuar. Nah, pembangunan proyek mercusuar, keadaan ekonomi semakin buruk karena pembengkakan biaya proyek mercusuar. Nah, jadi proyek mercusuar Soekarno ini adalah proyek pembangunan ibu kota agar mendapatkan perhatian dari luar negeri. Baik, sekian dari video materi saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.